Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir ke majelis ilmu, hadir ke Masjid Muhajirin untuk menambah ilmu agama kita, ilmu syar'i. Terkhusus insya Allah akan kita kaji tentang dosa-dosa besar ataupun al-kabair. Kita akan memasuki dosa besar ke-18, yaitu menuduh berzina. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali karena kebahagiaan kita di dunia, kita itu bahagia atau tidak, itu sangat tergantung dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita melihat berbagai media, di situ banyak terjadi masalah, terjadi dosa besar, baik dilihat dari agama maupun dari sisi hukum. Itu diantaranya karena ketidaktahuan mereka atau manusia itu terhadap solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan berita, artinya kita bisa baca berita, kalau kita mau juga sangat banyak sekali, ya. Ada orang yang gara-gara punya hutang, Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian dia sudah tidak tahu solusinya bagaimana, sehingga langkah yang diambil adalah dengan merampok, ya kan, merampok atau mengambil hak orang lain. Ya, dia punya hutang jutaan, ya kan, tapi pusing, ya kan. Satu-satunya solusi menurut dia, karena nggak punya ilmu, nggak pernah hadir ke majelis ilmu, akhirnya apa? Nah, akhirnya yang dilakukan adalah dengan mengambil hak orang lain dengan cara paksa. Nah, ini kan nggak benar, Bapak Ibu sekalian, termasuk ke dosa besar. Karena apa? Karena dia tidak tahu, ya, tidak tahu sebenarnya bagaimana. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah masuk surat kabar, ada orang yang terlibat di dalam riba, ya kan, perbuatan riba. Tetapi apa istilahnya Bapak Ibu sekalian, karena dia tidak tahu solusinya, ya, maka solusinya juga cara yang salah, yaitu dengan dia mengambil kotak infak di masjid-masjid. Nah, ini sudah masuk surat kabarnya. Dan selama beberapa bulan tidak ketahuan, tapi akhirnya ketahuan juga, ya, caranya dengan dia bisa menggandakan kunci atau bisa punya kunci dari berbagai kotak itu, kemudian ngambilnya tidak langsung semua, sedikit-sedikit, ya kan, apakah sepertiganya, sehingga nggak dicurigai. Nah, tapi sekarang sudah banyak CCTV, akhirnya loh, ini ngapain orang ini malam-malam, ya, akhirnya ketangkap, ya. Kemudian setelah ditanya, ya gitu, dia punya masalah, dia punya hutang, terlibat riba. Nah, pikirannya atau solusi yang dia dapatkan, ya, mencuri kotak infak. Nah, ini karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena dia tidak punya ilmu, ya. Sebenarnya yang disyariatkan dalam agama itu bagaimana dari masalah ini? Karena dalam Islam sangat lengkap sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya belum terjadi, dalam Islam itu dibentengi, ya, jangan sampai terjadi. Kalaupun sudah terjadi, Islam juga ada solusinya. Nah, ini manfaatnya kalau kita hadir ke majelis ilmu, jadi tidak mudah bingung, ya, tidak mudah bingung ketika mendengarkan satu dua hal yang kita belum tahu, ya. Tetapi kita
bisa bertanya langsung, ya kan? Kalau ada yang bingung kita tanyakan. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Bertanyalah kepada ahli dzikri, itu orang alim, orang yang punya ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita yang ke-18 ini yaitu menuduh berzina. Kita awali dari mengapa ya dilarang menuduh berzina. Sebelumnya sudah kita bahas tentang dosa besar berzina, bahwa berzina merupakan dosa besar dan hukumannya kalau dalam Islam, kalau orangnya sudah menikah maka dirajam sampai mati. Kalau belum menikah maka hukumannya dicambuk ya 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu berzina. Karena berzina ini perbuatan atau kejahatan yang besar sehingga menghilangkan nyawa seseorang, ya kan? Kalau sudah menikah kan berarti menghilangkan nyawa. Maka menuduhnya, ya, menuduh seseorang yang baik-baik berzina itu juga merupakan dosa besar. Nah, maka di sini mengapa kok dilarang? Karena Allah menjaga kehormatan seorang muslim. Itu jawaban yang pertama. Jadi kita ketika masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, kehormatan kita itu dijaga, dan sesama muslim wajib menjaga ya kehormatan dirinya dan kehormatan orang Islam lainnya. Di dalam hadis Al-Bukhari disebutkan fa innallaha harrama alaikum dima'akum, ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu, atas kalian dima'akum, darah kalian, ya. Jadi kita nggak boleh bunuh sembarangan terhadap sesama muslim, nggak boleh menyakiti, memukul dan sebagainya. Wa amwalakum, harta kalian, kita punya harta nggak boleh orang lain sesama muslim ngambil harta orang lain. Wa a'radakum, dan kehormatan kalian. Pengharaman itu seperti kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada, ya, seperti keharaman harimu ini di bulanmu ini dan di negerimu ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tidak boleh gampang menuduh, ya, gampang menuduh orang lain, karena kehormatan orang lain itu wajib kita jaga. Nah, enaknya Islam itu, jadi ketika setiap muslim mempraktekkan hal ini, Bapak Ibu sekalian, nanti tenang, ya kan? Tenang. Misalnya ada tetangga yang tiba-tiba rezekinya naik melesat, nah, tidak miring tapi langsung naik. Nah, kita nggak curiga, nggak boleh langsung bilang misalnya punya babi ngepet, ya kan? Punya pesugihan dan sebagainya. Karena sekarang sangat memungkinkan sekali Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda itu main YouTube dan sebagainya itu langsung, ya, kalau kita lihat cepat sekali, nggak kelihatan kerja, ya, tapi banyak uangnya, ya kan? Banyak kalau kita lihat di media sosial itu kan, bahkan mereka saking apa istilahnya masyarakat nggak percaya, mereka sampai klarifikasi. Nah, ini loh, saya dapat uang dari YouTube sekian misalnya. Nah, ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya, intinya kehormatan seorang muslim itu dijaga, harus kita jaga. Kemudian ancamannya apa Bapak Ibu sekalian, sehingga dia menjadi dosa besar, ya, ternyata ancamannya besar, ya, karena akibat yang apa istilahnya, akibatnya itu juga besar, ya. Misalnya nuduh kemudian digampangkan saja diterima, akhirnya bisa menyebabkan kalau memang apa istilahnya pelakunya tadi Bapak Ibu sekalian terbukti, ya kan, bisa jadi menghilangkan 2 nyawa, si laki-laki maupun perempuan. Makanya tidak gampang, tidak semua tuduhan itu dikabulkan. Innalladzina yarmunal muhsonatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Nah, ini ancamannya.
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh berbuat zina kepada wanita yang baik-baik, ya, al-ghafilat, yang lengah, artinya tidak pernah kepikiran orang itu untuk berbuat zina, ya. Al-mu'minat, lagi beriman, lu'inu, ya, mereka kena laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Nah, jadi ancaman di dalam ayat surat An-Nur ayat 23 ini, ya, 23-nya, ya, lu'inu fid dunya wal akhirah, ya, yaitu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, ya, di dunia maupun di akhirat. Jadi hidupnya serba susah kalau nggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ujiannya, ya, bertubi-tubi, pokoknya nggak bisa tenang hidupnya, ya. Kemudian di dalam surat An-Nur juga ayat 4-5 disebutkan ancamannya bagi orang yang melakukan menuduh orang baik-baik berbuat zina. Walladzina yarmunal muhsonati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh berbuat zina kepada wanita-wanita yang baik-baik, ya, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi di sini kalau ada orang yang mau istilahnya menuduh orang lain berbuat zina, maka dia wajib mendatangkan 4 saksi. Nah, di zaman Nabi, ya ibu sekalian, yang terjadi itu nggak pernah ada orang dihakimi, kamu dibawa ke istilahnya pengadilan terus dihukumi berbuat zina atau tidak. Adanya itu pengakuan, ya kan. Di dalam beberapa hadis itu orang datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku berzina dan sebagainya. Nah, kalau pengakuan diterima, ya, karena dia sudah mengaku sendiri, nggak perlu saksi. Kemudian yang kaitannya dengan menuduh ini, dalam hadis ada yang namanya Syurek, ya. Syurek itu dituduh oleh sahabat yang namanya Hilal. Ada sahabat namanya Hilal. Syurek dituduh, ya kan, berselingkuh dengan istrinya Hilal, ya kan. Hilal nuduh Syurek bahwa dia selingkuh sama istrinya. Ya. Dia yakin, lihat sendiri, tapi nggak punya bukti. Nah, makanya ketika lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, istriku itu sudah berzina dengan Syurek. Nah, kemudian apa? Kemudian Rasulullah, ya kalau kamu nuduh ya harus mendatangkan bukti. Wah, saya nggak ada buktinya, nggak ada saksi. Kalau saya manggil 4 orang, ya 3 orang lagi, bahasa Jawanya apa? Wesbar, itu kan. Sudah selesai. Nah, istilahnya gitu, ya. Kemudian ya tetap, ya, Rasulullah menyampaikan kamu harus mendatangkan 4 saksi. Kemudian Syurek gak terima. Nah, jadi zaman dulu orang bantah Nabi ya ada, ya kan, orang bantah Nabi, jadi ya biasa saja. Maksudnya dalam konteks masyarakat kadang ada yang nggak sopan, ada yang sopan. Nah, Syurek ini wah pasti nanti akan turun, ya kan, ayat Allah yang merevisi hukumin jenengan, nah gitu, ya. Kemudian Syurek pulang, ya, kemudian turun ayat yang istilahnya ketika tidak bisa mendatangkan saksi maka silahkan untuk bersumpah li'an, ya kan, bersumpah bahwa dia yakin kalau si laki-laki istrinya berzina, ya, yakin sumpah demi Allah. Kemudian yang kelima, kalau salah saya siap, ya kan, saya siap untuk mendapatkan azab dari Allah. Nah, kemudian si wanita juga seperti itu, disuruh, si istrinya disuruh bersumpah juga bahwa saya bersumpah tidak berzina, ya kan, ya, demi Allah saya tidak berzina. Terakhir, kalau saya berzina, ya, maka saya siap diturunkan azab Allah kepada saya. Nah,
Jadi masing-masing pulang. Nah, di kisah itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya si wanitanya, istrinya Hilal ini mau mengaku, ya kan, sudah mau mengaku. Nah, tapi istilahnya sama keluarganya, ya, sama keluarganya, marganya itu sudah ngaku saja, kamu gak akan menang lawan Nabi, nanti pasti turun wahyu, gitu ya. Nah, sudah mau mengaku yang kelima bahwa saya ini memang berzina, tapi dia ingat, wah saya nggak mau mempermalukan kaumku. Akhirnya sumpah, ya. Akhirnya dia berani sumpah, ya, berani sumpah bahwa dia tidak berzina. Akhirnya ya sudah, ya tidak ada yang dikenai hukuman karena dia nggak ngaku. Ya. Akhirnya apa? Pernikahannya dipisahkan, ya, cerai, ya kan? Jadi tidak dikenai hukum. Karena apa? Karena yang nuduh tadi nggak bisa datangkan saksi, yang dituduh juga dia mengelak. Nah, jadi hukum seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah memberikan ilmu, ya kan? Nanti kalau anaknya itu matanya itu hitam kayak bercelak, terus bokongnya seperti ini, kemudian tumitnya seperti ini, nah itu berarti anak selingkuhannya. Nah, gitu. Jadi Rasulullah ngasih pengetahuan, ya, meskipun secara hukum tidak bisa dilakukan. Nah, sehingga para ulama memberikan penjelasan, Bapak Ibu sekalian, hukum ya hukum, harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi nggak bisa ditegakkan. Meskipun setelah lahir benar anaknya seperti selingkuhannya. Sehingga dari situ dalam fikih itu banyak sekali hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis itu. Jadi kalau nggak terbukti, nggak ada saksi, ya nggak bisa, ya nggak bisa disebut sebagai istilahnya pezina dan sebagainya. Meskipun orang-orang tahu, dikasih rambu-rambu, oh kalau begini-begini, oh itu berarti itu. Tapi karena nggak ada bukti, tetap harus dihormati, kan gitu ya. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Kalau nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah yang menuduh itu 80 kali cambukan atau dera. Wala takbalu lahum syahadatan abada. Nah, efeknya, akibatnya besar, Pak. Selain disuruh menyambuk, ya, hukumannya di sini wala takbalu lahum syahadatan abada. Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Jadi nggak diterima berarti nggak dipercaya. Mau jadi saksi nikah nggak boleh, jadi saksi dalam muamalah nggak boleh dan sebagainya, ya. Wa ulaika humul fasikun. Yang ketiga hukumannya disebutkan di sini, mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Orang fasik adalah satu orang yang melakukan dosa besar, itu disebut orang fasik. Atau yang kedua, orang yang selalu melakukan dosa-dosa kecil, melakukan dosa kecil tapi terus. Nah, misalnya pungli, ya, pungli terus 2000 gitu. Kalau terus menerus, ya, bisa menjadi dosa besar. Ya kan, melihat wanita yang bukan mahram sekali, 2 kali, 3 kali, ya kan, yang boleh kan pertama kali, tapi kalau dilanjut terus, ya kan, tiap hari, ya, itu bisa menjadi dosa besar. Nah, biar nggak jadi dosa besar, diistighfari terus berarti kan. Astagfirullah, tobat, nah, kan gitu. Kemudian illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagi orang yang menuduh, ya, berbuat zina kepada wanita yang baik-baik dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya 1 di sini dijilid 80 kali, kemudian tidak diterima, ya kan, kesaksiannya. Kemudian yang ketiga, termasuk atau dikategorikan, ya, ke dalam orang-orang yang fasik, kecuali jika bertaubat dan berbuat baik.
fa innallaha ghafurur rahim, ya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini para ulama menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau sudah bertobat kesaksiannya diterima atau tidak. Nah, begitu. Ada yang berpendapat meskipun bertobat tetap nggak diterima kesaksiannya, ya kan? Kemudian ulama yang lain berpendapat kesaksiannya diterima karena yang menyebabkan kesaksian dia nggak diterima adalah kefasikan. Kalau kefasikannya sudah hilang, ya kan, berarti diterima kesaksiannya. Nah, ini rada detail, Pak, ya, agak detail. Jadi kita memahaminya perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati. Nah, baik, ini ancamannya Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian seperti apa tuduhannya Bapak Ibu sekalian? Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau mengatakan bahwa menuduh berzina itu seperti dengan perkataan hai pezina, ya kan? Atau hai pelacur kepada seorang wanita muslimah yang bukan mahram dia, wanitanya itu merdeka, ya, dan menjaga kehormatannya. Nah, tiba-tiba ada orang mengatakan hei pezina, hei pelacur. Nah, itu padahal orangnya baik-baik, ya kan? Atau berkata kepada suaminya, hei suami pelacur. Nah, begitu, ya. Atau berkata kepada anaknya, hei anak pezina, atau hei anak pelacur. Kalau bahasa kita ya hei wanita murahan. Nah, itu bisa masuk kiasan. Jadi nggak boleh sembarangan. Kadang kan kalau kita dengarkan itu kan di drama, di televisi atau di masyarakat itu kan, wanita murahan misalnya kan, atau lagi marah. Kadang-kadang ya suami istri marah. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ya, menggunakan diksi, menggunakan kata-kata ini, ya kan? Wanita murahan misalnya. Nah, kalau sampai apa, ya jangan sampai, ya kan? Harus hati-hati karena bahaya. Makanya di sini nanti ada kita jelaskan solusinya. Ternyata perkataan yang sederhana yang kita kadang nggak sadar, tapi akibatnya sangat berbahaya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi contohnya adalah perkataan-perkataan seperti tadi, ya, hai berzina, hai pelacur, atau hai suami pelacur, hai anak berzina, hai anak pelacur. Kalau kita mau tambahkan, hai wanita murahan, atau hai anak haram, misalnya ada anak-anak kita katakan hai anak haram, nah, berarti itu menuduh, ya, menuduh orang tuanya berzina. Nah, ini sehingga kita dari sini paham Bapak Ibu sekalian bahwa kehormatan seorang muslim itu wajib dijaga, meskipun dalam kasus di masyarakat itu secara logika itu sudah seperti itu. Misalnya, ya kan, ada seorang wanita yang ditinggal suaminya kerja di luar kota, kerja di luar negeri, misalnya 2 tahun atau 3 tahun, ya, kerja di luar negeri. Kemudian kita tahu selama bekerja itu, ya kan, suaminya bekerja itu suaminya nggak pernah pulang, ya kan. Tiba-tiba si istrinya hamil, dan juga tetangga kanan kiri juga sering melihat, ya kan, diboncengkan oleh wanita laki-laki lain. Nah, meskipun kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, tapi karena nggak bisa mendatangkan saksi, ya nggak bisa. Kita nggak bisa nuduh, wah itu wanita cetong misalnya, itu gitu-gitu, wah itu berarti hasil. Nah, di satu sisi itu, di satu sisi kita juga nggak boleh jadi orang bodoh, karena sudah fakta kok suaminya nggak pernah pulang, masa ditransfer, ya, masa di download, nggak bisa, ya. Terus kita juga, tetangga juga tahu dia boncengan sama laki-laki lain. Nah, ya, jadi masyarakat Islam itu seperti itu. Jadi menjaga di satu sisi nggak boleh bodoh itu ya terus percaya tadi. Jadi ya
tetap secara hukum kita nggak boleh apa istilahnya mengatakan, karena kalau kita disuruh datangkan saksi juga bisa. Kemudian kalau kita lihat dia sering sama satu laki-laki, 2, 3 laki-laki, terus kita suruh pilihkan anak ini bapak yang mana, karena sering gonta-ganti kita juga tidak bisa. Jadi bisanya ya jangan menuduh, kemudian ya sebagai ilmu saja. Berarti ini masuknya wanita yang apa istilahnya tadi, wanita yang nggak baik, yang nggak menjaga harga diri. Tapi kita nggak nuduh ya, kita hanya membentengi. Misalnya kita tahu ya sudah, anak keturunan kita jangan dekat-dekat ya. Kalau kita bisa menasihati ya menasihati. Jadi begitu Pak, nggak gampang ya. Meskipun udah tahu, jadi di satu sisi kita nggak boleh nuduh, di satu sisi kita nggak boleh jadi orang bodoh. Ngosok secara logika nggak ngosok kita yakin gitu kan. Jadi gitu. Jadi sebagai wawasan saja. Karena kalau nuduh bahaya, ya kan. Tapi kalau dianggap orang baik kok ya nggak mungkin gitu ya. Nah, maka kita jadikan wawasan saja gitu ya, hati-hati lah gitu ya. Kalau bisa didakwahi ya kan. Kalau enggak kita buat aturan aja, menginap 1 kali 24 jam melapor Pak RT gitu ya. Kita bentengi masyarakat kita ya kan. Karena nuduh juga nggak boleh Pak ya. Makanya kita bentengi pakai aturan ya kan. Wajib lapor ya kan, yang menginap ataupun yang tidak kenal tidak boleh masuk misalnya kan. Tamu lawan jenis silahkan di luar kamar misalnya, atau di luar apa istilahnya kos-kosan misalnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, solusinya apa Bapak Ibu sekalian? Solusinya adalah dengan menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, menjaga lidah kita. Innar rajula dalam hadis At-Tirmidzi la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnari. Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak menganggapnya berbahaya. Dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Ya misalnya tadi ya kan, mungkin kita guyon maksudnya ya anak haram ya kan, wanita murahan dan sebagainya. Ya ternyata kata-kata itu Bapak Ibu sekalian akibatnya sangat berbahaya. Nah, di sini disebutkan sebab satu kalimat itu dia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Nah, jadi istilahnya dari atas didorong masuk ke neraka itu, jatuhnya itu berapa? 70 tahun. Dalamnya ngeri Pak ya, gara-gara satu kalimat. Ya artinya ya masuk neraka, bukan berarti mental munggah nah enggak ya. Ya disiksa dulu akibat ucapannya itu. Akibat dia mengucapkan sebuah kalimat kata ya, sebuah kata yang dia tidak anggap berbahaya. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian hati-hati ya, kita perlu hati-hati banget di dalam berbicara, dalam menulis maupun hal-hal yang memang apa ingin kita lakukan, ingin kita pikirkan, ingin kita lakukan, kita ucapkan. Nah, itu harus dipikir dulu ya. Nah, ini akibatnya bagaimana? Nah, kita khawatir ya, khawatir hal itu bisa berbahaya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula dalam hadis Muslim Bapak Ibu sekalian, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnari am'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak jelas apa yang ada di dalam kalimat itu. Jadi nggak jelas, ikut-ikutan ya. Namun dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian.
antara barat dan timur jenengan dari sini ke Surabaya itu baru 500-an kilo berapa Pak ya? Ada 500 ya, atau dari sini ke Jakarta 500-an. Itu saja capeknya sudah bukan main Pak ya. Di tol itu kalau kita lihat kan banyak yang istirahat itu, karena baru perjalanan sekian jam itu sudah capek, apalagi barat dan timur Pak ya. Dan itu lebih-lebih disebabkan satu kalimat yang dia tidak jelas apa yang ada di kalimat itu. Nah makanya perlu kita teliti ketika ada kata-kata yang populer Pak. Populer di masyarakat itu artinya apa. Nah itu, jadi jangan ikut-ikutan ya kan. Karena kalau kita nggak bisa memfilter itu kan ya namanya orang banyak ya, kata-katanya ya ngeri Pak ya, ngeri. Sangat mengerikan. Nah, khususnya Bapak Ibu sekalian di masa-masa seperti ini, kalau saya mempelajari di media massa ya, banyak yang meninggal ya kan karena COVID dan sebagainya. Kemudian banyak yang ketakutan, misalnya Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya pakai masker kemudian jaga jarak ya dianggap santai aja, itu sebagai ikhtiar, bukan yang menyebabkan orang itu mati atau hidup. Nah kalau kita percaya yang menyebabkan mati itu COVID ya kan, dan penyakit virus dan sebagainya, nah itu bahaya perkataan seperti itu ya. Kita anggap ya itu ikhtiar kita, dibuat santai aja ya, itu ikhtiar gitu. Buat hidup mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ya bahaya gitu ya, tapi kita anggapnya itu dalam wilayah ikhtiar ya. Tapi tetap akidah kita yang buat orang sakit sembuh ya kan, kemudian hidup mati ya kan, umurnya yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibuat santai saja ya kan. Kita buat santai itu ikhtiar, jadi kita pakai masker pun nggak keberatan ya kan, kita jaga jarak juga nggak keberatan. Karena apa ya, itu ikhtiar. Kemudian apa istilahnya, ketika memang ada yang meninggal, ada yang sakit, ya itu sudah ditetapkan atau tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu kan. Jadi kan santai pikirannya, jadi nggak terlalu ya. Nah, karena saya melihat memang banyak sekali ini, banyak sekali di berbagai di berbagai media. Kalau kita baca Facebook itu kan sedikit-sedikit innalillahi, sedikit-sedikit innalillahi. Oh, ini kok innalillahi banyak sekali gitu ya. Seperti pada ya Desember ataupun November kemarin itu kan banyak, ketika banyak ustadz yang meninggal. Ini sama ini ya, kalau kita scroll medsos itu banyak sekali gitu. Sehingga ya tetap kita anggap ini sebagai ikhtiar kita, sehingga santai, nggak usah berat ya kan, nggak usah mikir yang neko-neko. Kalau kita mikir neko-neko ya nanti nggak ketemu Pak, namanya apa istilahnya, kita nggak menguasai semua data kan? Nah itu. Kemudian yang ketiga solusinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis Al-Bukhari, hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau memang kita nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam ya, lebih baik diam. Nah inilah Bapak Ibu sekalian pembahasan pada pagi hari ini. Hanya ada 8 slide, kita cukupkan biar fokus pembahasan, karena setelah ini nanti babnya menggelapkan harta milik umum. Nah, biar fokus ke pembahasan, maka pembahasannya kita fokuskan kepada
menuduh wanita baik-baik berzina, sama saja wanita ataupun menuduh laki-laki. Menuduh suami berzina juga dosa besar kalau nggak ada dasarnya, nggak ada buktinya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian, kalau pakai bukti rekaman CCTV itu diterima atau tidak? Ya, maka dalam kitab-kitab para ulama tetap 4 orang saksi itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa digantikan dengan alat, ya, dengan rekaman maupun CCTV. Karena apa? Dalam pembahasan para ulama, kalau perbuatan yang seperti itu sampai, ya kan, ada rekamannya, kemudian dilihat bareng-bareng, ya kan, sampai detail, nah yang melihat itu sudah fasik, ya kan, melihat aurat wanita, aurat laki-laki, dia sudah berbuat fasik. Kalau orang yang berbuat fasik, kesaksiannya tidak diterima, gitu. Jadi nggak bisa pakai alat itu, apalagi edit-editan, ya kan. Nah ini ngeri ya, tapi kalau hukum di dunia ya bisa. Kalau hukum di dunia bisa, di hukum Islam tidak diterima ini Pak, karena menurut para ulama begitu, ya. Kalau dia mau bersaksi melihat rekamannya kan dia lihat. Nah, kalau dia melihat itu sudah fasik, sudah dosa besar. Sudah dosa besar. Kalau sudah berbuat dosa besar, ya nggak diterima kesaksiannya. Nah, makanya dalam Islam juga ada Bapak Ibu sekalian, aib itu untuk ditutupi, ya. Dan lebih dari itu sebelumnya orang bisa kepikiran seperti itu, nah, karena apa Bapak Ibu sekalian? Ya karena pikirannya terkontaminasi oleh hal-hal yang kotor. Makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, ya kan? Maka perkataan di sini al-ghafilat, ya, wanita yang baik-baik, yang lengah. Lengah di situ ditafsirkan oleh para ahli tafsir itu memang yang nggak kepikiran, nggak punya pikiran untuk berbuat zina, ya, bukan lali seperti kita lali gitu ya, lupa nggak, tapi maksudnya itu wanita-wanita yang memang dia nggak punya pikiran untuk itu. Ya, jadi memang baik, orangnya baik, ya, nggak ada hal-hal seperti itu. Kemudian juga ada yang mengaitkan dengan kisah ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ketinggalan dari pasukan perang. Jadi memang tidak ada niat, tapi karena ketiduran bangun-bangun, sudah ketinggalan, gitu ya. Jadi nggak ada niat. Kalau sudah ada niat itu berarti tidak ghafilat, ya. Berarti sudah ada pikiran, sudah ada istilahnya pemantik-pemantiknya. Nah, makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ya, agar solusi yang kedua, nah, berarti kita di sini diperintahkan untuk selalu menjaga kesucian diri kita, ya kan. Kemudian jangan sampai ada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk, ya, pikiran-pikiran yang jorok. Karena dalam Islam semuanya Bapak Ibu sekalian sudah diatur untuk kebahagiaan manusia, ya kan. Manusia sudah dikasih yang namanya hasrat seksual, ya. Ada kecenderungan kepada lawan jenis, sudah dikasih solusi apa? Menikah, kan begitu ya. Yang sudah menikah, ya kan, kemudian karena kerjanya di luar masih sering melihat godaan Pak, ya, di luar, apalagi yang nyopir jauh-jauh Pak, ya. Itu kan nggak bisa difilter, namanya sopir kok difilter, gitu kan. Nah itu nanti sampai rumah solusinya sama istrinya, atau di jalan ada yang menarik, nah sama istrinya sudah ada solusinya Pak, ya. Karena kata Rasulullah jelas, ya, yang kamu lihat wanita yang kamu lihat itu di istrimu juga punya, sama kan, gitu kan. Bahasanya jelas sekali gitu loh.
Ya, khususnya laki-laki gitu kan. Laki-laki itu kan istilahnya dosa yang paling sering dosa mata. Kalau wanita dosa mulut gitu ya. Semuanya ada solusinya sehingga tenang Pak. Kalau itu dijalankan itu senang, nggak ada masalah. Yang masalah kan kalau kita nyari-nyari kan itu ya. Sudah ada solusinya kita nyari-nyari yang lain. Nah itu sekalian. Nah, makanya solusi yang kedua selain menjaga mulut ya kita jaga tadi, jaga pikiran kita, ya kan, jaga diri kita, jaga lingkungan kita. Ketika ada hal yang negatif, segera kita tepis istilahnya, jangan deket-deket. Ya, langsung kita arahkan kepada solusi-solusi yang ada dalam Islam. Nah itu habis sekalian. Untuk kajian kali ini kita cukupkan pembahasannya. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab, kami persilahkan.